Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Stronger together stronger. Halo Sobat Feby, jadi di sini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat keren. Boleh perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Halo, namaku Arfian Rizky Muhammad. Orang biasa kenali aku dengan nama Vian. Aku dari alumni Feby juga. Alumni Feby. Prodi apa Mas? Dari Prodi Ekonomi Syariah dong. Angkatan 2021. Tentunya di sini aku juga nggak sendirian. Aku di sini bersama rekan saya. Monggo Mas. Terima kasih Mas Vian, saya Rafael Sadana Ferdian. Saya dari Peninbank dan di posisi yang sama dengan Mas Vian, yaitu Relation Officer. Relation Officer. Nah, ini tuh dulu Mas Vian dan juga Mas siapa? Mas Dana. Iya. Itu kan seorang mahasiswa ya. Iya. Terus juga apalagi Mas Vian ini yang saya kenal ini seorang orang yang aktif banget berorganisasi, juga aktif banget di non akademik maupun akademik. Nah ini kok bisa ya? Kan biasanya itu kayak mungkin pemikiran orang-orang kayak kalau disibukin sama kegiatan-kegiatan kepanitiaan dan lain-lain tuh kayak sibuk banget, jadi akademik gak keurus dan jalannya juga kayak kayak malas-malasan gitu lah. Nah tapi sekarang itu membuktikan bahwa bisa loh langsung masuk ke company. Itu gimana Mas ceritanya? Sebenarnya salah satu kenapa kok bisa langsung cepet ya, dan kenapa kok seorang organisatoris sendiri itu dapat mudah bisa cepat lulus dan lain sebagainya, itu yang paling penting adalah adanya manajemen waktu, yang dimana kita harus tahu bagaimana posisi kita, memposisikan diri kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Misal saya dulu di Dema Feby, saya memang juga melaksanakan beberapa program kerja. Saya dulu juga sempat di Hima Prodi. Saya juga kebetulan ya menjabat di status yang sama ya sebagai ketua. Namun di lain itu di saat pengalaman saya menjadi ketua itu, saya secara nggak langsung mendapatkan pengalaman dari organisasi itu sendiri, pembelajaran maupun pengalaman, yang akhirnya pengimplementasian dari pengalaman-pengalaman itu bisa cepat langsung ke ke ranah-ranah sosial gitu loh. Nah, dengan saya menjabat itu aktif di organisasi, lalu juga saya alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Nah, dari kelulusan tepat waktu tersebut memang ada rentan waktu saya masih leha-leha dulu gitu. Namun di rentan waktu leha-leha itu akhirnya saya mempersiapkan diri saya untuk jenjang karir berikutnya. Nah, di sana saya mulai menyusun seperti saya mulai mengaktifkan akun LinkedIn kalau ya Ilmi tahu. Lalu juga selalu di Instagram tuh mulai membranding personal diri juga. Update tentang ini loker-loker lah biasanya. Bener. Jadi kayak dari saya sendiri tuh nyari info loker tuh banyak. Saya apply di beberapa company. Saya juga apply di beberapa magang gitu loh. Yang magang berbayar maupun tidak, yang dimana mungkin itu masih ada masih berkesempatan bagi saya untuk menjajali gitu, untuk mencoba bergabung di sana, hingga akhirnya ya salah satunya saya juga apply di Peninbank, di Penin Dubai Syariah ini. Dengan background saya yang memang mahasiswa ekonomi syariah ya, mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Masih linear ya Mas? Alhamdulillah masih linear. Alhamdulillah masih linear. Hingga akhirnya mungkin pihak bank mempertimbangkan saya. Alhamdulillah dipanggil interview dan akhirnya bisa masuk di Penin Dubai ini, seperti itu. Sekali. Nah ini kalau dari Mas Dana ada nggak tipsnya buat mahasiswa-mahasiswa? Kalau tips dari saya ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau menyiapkan untuk di dunia kerja. Yang saya tahu itu yang dasar-dasar dulu aja. Seperti daftar LinkedIn itu sebenarnya ada beberapa hal yang harusnya itu memang disiapkan, kalau bisa itu mulai dari semester 5 kayak gitu. Seperti daftar LinkedIn itu kan nggak banyak juga kan yang adik-adik di sini itu yang juga sadar kalau misalnya LinkedIn itu sepenting itu untuk dunia kerja, seperti itu. Dan juga bisa disiapkan itu kalau dari saya itu
nggak cuman aktif di organisasi, tapi juga harus tahu ketika di organisasi itu nanti diimplementasikannya di dunia kerja itu harus seperti apa, seperti itu. Jadi nggak asal, cuma istilahnya kayak nggak asal mendaftar ini, tapi nanti di dunia kerja maunya kayak gimana, itu nggak bisa seperti itu. Nah, dan sama mulai disiapkan aja persiapan seperti CV ataupun CV-nya yang harusnya yang juga udah harus ATS ya kalau Iya, ATS. Ya, Perlu kayak itu. gitu. Seperti itu. Itu karena itu hal-hal yang memang sangat berdatangan di Benar. dunia kerja. Benar. Seperti itu. Berarti LinkedIn penting banget ya Mas ya. Saya rasa banget. penting karena memang banyak ya dirasa sekarang TikTok, Instagram, Iya. apalagi banyak-banyak selebgram yang selalu mengupdate informasi seputar pekerjaan bagi fresh graduate dan lain sebagainya, yang harus memanfaatkan akun media sosial yang dimana memang sekarang ranah-ranah apa ya udah waktunya digital kan Iya ya, betul. bahkan tanda tangan kontrak pun kita juga digital loh Digital. gitu loh, nggak yang seribet Materai pun dulu digital iya juga. seperti itu kan. Namun memang itu kan udah berlisensi sah lah harusnya dari company-nya kan. Cuman memang yaitu kita sebagai anak muda, kita sebagai mahasiswa harus memang mempersiapkan diri kita untuk jenjang berikutnya. Jadi tidak hanya selesai kuliah bolehlah leha-leha, itu memang kita merasa kayak aku harus istirahat dulu deh karena memang melepas Capek ya. penat sekali. Saya dulu itu ingat saya sempro aja masih leha-leha dulu, bahkan setelah sidang ya leha-leha juga gitu kan. Namun di balik itu tetap harus mempersiapkan diri kita untuk jenjang-jenjang berikutnya, karena saya rasa pengalaman itu penting. Mungkin posisi saya saat ini memang bukan menjadi keinginan saya, namun mungkin posisi ini bisa menjadi awal dari pencapaian karir saya untuk berikutnya. Insya Allah, amin. Sebenarnya kalau saya tuh punya LinkedIn tapi belum diisi apa-apa. Oh iya itu. Punya akunnya aja. Iya. Jadi penting banget ya buat Penting mengisi sih, dari penting sekarang. banget. Dan cantumkan di Instagram juga sih, di bio Iya. Instagram itu. Dan rasa mungkin kalau media sosial paling umum yang kita punya kan masih IG ya, Iya, Instagram ya. Instagram. Nah, di Instagram pun kita harus nata sih tak rasa. Maksudnya mana yang memang perlu diposting, mana yang perlu dipublikasi ke orang. Misal kita bisa ada kegiatan seperti ini, kita udah mencapai di posisi seperti ini, itu publikasi aja ke orang biar orang kan tahu, oh ternyata Mas ini punya personal branding punya seperti potensi yang baik hingga akhirnya bisa berposisi di seperti ini kayak gitu. Ya secara nggak langsung itu jadi tempat buat kita naruh-naruh portofolio nggak sih Mas? Ya, jatuhnya kan LinkedIn itu portofolio online kayak gitu Iya. loh, portofolio online. Dan biasanya orang-orang kalau kepo kan lihat Instagram juga kan? Iya. Ya, terus kayak iya ada LinkedIn bisa dipencet gitu. Betul. Ya, sama boleh saran satu lagi Iya. sebenarnya. Apa tuh Mas? Kalau misalnya ada adik di sini yang udah punya sertifikat keorganisasian, itu dikumpulin dan ditata dalam satu Google Drive. Itu saran saya. Bener Itu bener karena itu bener penting banget. Bener banget. Saya kemarin ngelamar di Penin, Iya. saya melampirkan Google Drive sertifikat saya di organisasi. Jujur saya selama mahasiswa saya nggak pernah ngikut kegiatan di luar. Maksudnya seperti organisasi di luar Eksternal. kampus, seperti kayak apa sih istilahnya gitu itu. Alisek, gitu. Ya, saya juga kurang paham ya. Iya. Biasanya kan ada juga yang buka magang intern juga, terus ada juga yang relawan. Iya. Nah itu, saya memang jujur nggak pernah. Saya sangat mendalami di kampus gitu kan. Namun dengan saya memanfaatkan pendalaman di kampus, saya juga mendapatkan hasil dari sertifikat itu, seperti sertifikat kepengurusan, sertifikat kepanitiaan, sertifikat ikut seminar, webinar, bahkan sertifikat kalau di UIN kan ada IBA, IB, Iya, Mahat, betul. masukin aja nggak apa-apa. Karena itu sangat menunjang kalian, porto kalian untuk dilirik sama HRD dari company kayak gitu. Oh, anak ini berpotensi. Jadi bisa dipertimbangkan gitu. Jadi tahu skill-skill yang kita punya. Iya, secara langsung. gitu. Dan saran saya juga, monggo buat teman-teman yang pasca fresh graduate, pasca wisuda, apply aja job sebanyak-banyaknya. Linear maupun tidak linear, saya rasa apply aja nggak Iya. masalah. Karena kita nggak tahu ya siapa yang akan memanggil rezekinya kita. di mana juga Saya nggak tahu. iya pernah kayak apply satu tapi kok diceluk-celuk yo. Nah, itu kayak apa yo, kayak malah memasrahkan ke ini, akhirnya mending Langsung apply semuanya. sebanyak-banyaknya hingga nanti dapat
interview dan itu memang sangat kesempatan interview kan sesi di mana kita udah dipercayai 0,5% lah gitu kayak oh hari ini berpotensi ayo ikut interview tuh kayak gitu. Iya. Berarti gitu ya teman-teman. Kalau misalnya jadi mahasiswa meskipun kita aktif organisasi, ikut apa aja, tapi kita harus terpacu sama akademik kita. Kita harus lulus tepat waktu, lalu juga bisa mencari pekerjaan yang kita mau. Ya benar. Karena sejatinya setelah lulus itu bukan suatu hal yang selesai. Iya. Benar. Malah awalnya. Awal dari benar, kehidupan. Awal dari kehidupan. Ini Mas Fian sudah merasakan seminggu ini. Iya. Jujur baru 1 minggu ini saya masuk. Oh iya. Ya ini masuk minggu kedua hari Senin ya. Iya. Dan memang merasakan oh ternyata seperti ini ya dunia kerja gitu. Bahkan pengalaman saya yang pernah saya dapatkan di organisasi itu sebenarnya hampir sama, namun ada konteks yang berbeda. Dan saya rasa penting buat berorganisasi karena mengapa itu menjadi sebuah pelatihan awal dari diri kita tahu ternyata kerja itu kayak gini ya. Ternyata organisasiku bukan sulitnya ya masalahnya seperti ini ya kayak gitu ya. Tapi nanti di dunia kerja akan dihadapkan yang ibaratnya lebih lebih kompleks. Benar, lebih kompleks. Karena kalau misalnya kita salah di dunia kerja itu memang bukan nggak bisa diperbaiki sih. Cuman lebih ke kalau di dunia kerja kan kita berurusannya kalau misalnya dengan uang, ya udah itu benar-benar dengan uang yang bersifat dengan orang banyak gitu loh, dan urusannya dengan orang-orang yang memang serius untuk kerja. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau bisa tidak menyusahkan orang lain lah ketika bekerja seperti itu. Catat ya teman-teman. Ini mungkin akhir untuk podcast ini, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Fian sama Mas Dana. Dari Mas Fian dulu. Dari saya sih jangan menyia-nyiakan waktu kalian selama berkuliah di kampus ini. Silakan ambil ilmu sebanyak-banyaknya, serap ilmu sebanyak-banyaknya di kelas maupun di luar kelas, entah itu di perkuliahan, entah itu di organisasi, entah itu di relawan, entah itu di internship dan lain sebagainya, entah itu nanti akan kalian dapetin KKN pun, itu secara nggak langsung ilmu yang akan kalian dapatkan selama kalian kuliah. Dan di saat kalian punya pengalaman experience yang saya rasa udah banyak di dunia kampus, insya Allah akan berguna nanti di dunia pekerjaan. Karena ya kurang lebih di pekerjaan sebenarnya sama aja. Maksudnya konteks kita bersosialisasi dengan orang sebenarnya sama, namun memang ada kewajiban-kewajiban yang memang harus kita tuntaskan dalam dunia pekerjaan. Jadi tetap semangat dan jangan sampai kuliahnya molor, gitu aja. Dari Mas Dana? Kalau dari saya yaitu sih, kalau misalnya udah lulus, istilahnya jangan merasa puas dulu, karena memang dari suatu istilahnya kan kita hidup ini selalu berproses. Jadi kalau misalnya memang satu proses sudah selesai, ya waktunya untuk lanjut ke proses selanjutnya. Benar. Seperti itu. Dan memang kalau misalnya ada halangan atau apapun itu, ya udah dijalanin aja, karena orang kerja itu punya satu prinsip sebenarnya. Kalau misalnya ada masalah, ya karena itu memang kita dibayar, dan karena itu memang kita bekerja seperti itu. Asik, keren. Nice. Yang tadi Mas yang panen tadi. Oh boleh. Oh ya, boleh. Promosi dikit. Mas Fian apa saya ini? Boleh, kita berdua aja kali aja, langsung aja ya. Okay. Jadi kami dari perwakilan Panin Dubai Syariah menawarkan produk kami, jasa kami terkait adanya talangan haji kepada panjenengan semua yang memang ingin berhaji gitu. Jadi sistemnya bagaimana Mas Dana? Bisa disampaikan? Kalau misalnya panjenengan ada yang mau haji terus habis itu masih terkendala dana, ya. Dari Panin Dubai sendiri itu mempunyai program yaitu DP 800.000 itu langsung bisa pemorsian haji. Ya. Jadi seperti itu, dan juga untuk cicilannya itu juga masih ringan sebenarnya, sekitar di 600 ribuan. Jadi istilahnya kan untuk menyicil dengan skema tersebut dan juga untuk DP-nya memang kita masih sangat minim sekali dibandingkan dengan ya istilahnya bank-bank lain juga lah seperti itu. Jadi
bisa nanti hubungin langsung ke nomornya Mas Fian atau Iya, boleh. nanti. Ting. Di sini ya. Iya. Oke, itu aja sih. Berarti kalau haji saya. nggak perlu susah-susah ya teman-teman. Iya. Enggak. Iya. Ilmi kalau mau haji nggak apa-apa. Langsung hubungi saya aja. Bismillah. Sama Bismillah. haji itu nggak perlu nunggu tua dulu atau nunggu dewasa dulu. Benar. Mulai sekarang aja udah bisa Iya. sebenarnya. Memang konteks haji ini kan bagi yang mampu ya. Iya. Namun di saat kita ada kemampuan sedikit untuk bisa melangkah mendaftarkan haji, kita lakukan aja. Karena lain dari itu Allah yang menilai. Gitu aja. Oke, boleh dadah dulu nggak kamera? Dadah. Dadah. Stronger together, together stronger.